Halo cuy, ketemu lagi sama Bang Nos di Nos Channel. Hari ini kita akan ngebahas Redmi Note 10S. Masih layak nggak sih buat dibeli di tahun 2024? Terutama dalam kondisi harga second. Yuk, kita mulai. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Pertama kita ngomongin harganya dulu ya. Nah, yang ini harga pertama kali rilis Redmi Note 10S ini cuy. Mulai dari RAM 664, 6128, dan 8128 GB. Dan harga secondnya sekarang sudah terjun bebas mulai dari 1 jutaan aja. Tapi semua tergantung kondisi HP dan kelengkapannya ya guys. BTW unit yang saya beli ini varian RAM 8 internal 128 GB. Saya beli COD-an cuma dengan harga 1.450.000. Mengingat kondisi fisiknya yang nggak mulus-mulus amat. Kenapa gua milih beli HP ini cuy? Ya pertama karena dari spesifikasi yang menurut gua ini udah masuk dalam kategori gaming ya. Untuk HP kelas menengah. Dan harganya yang sudah terjun bebas cuma 1 jutaan aja. Ini menurut gua layak banget untuk dipertimbangkan dan ya worth it lah buat dibeli. Mengingat beberapa hal yang masih dalam hal ini patut banget kita pertimbangkan. Kayak dari segi layar, kemudian prosesor, kamera, baterai, dan pengisian chargernya. Nanti gua bahas lebih detail ya cuy. Oke, yang pertama gua bahas dari segi layarnya dulu. Layarnya ini menurut gue enak banget dipandang di mata ya dengan jenis layar AMOLED 6,43 inci dengan resolusinya sudah Full HD. Kemudian layar ini tuh menawarkan kualitas warna yang vibrant dan kontrasnya itu tinggi cuy dan saturasinya pas banget. Ya kalau buat main game sama buat nonton-nonton video itu udah enak banget cuy. Dan tentunya kalau layarnya AMOLED itu lebih soft di mata, itu nggak bikin sakit ya, soft gitu, halus gitu. Untuk prosesornya sendiri menggunakan MediaTek Helio G35. Menurut saya ini chipset yang udah mumpuni lah untuk kalau sekarang lah, udah cukup aja lah buat main game gitu. Ya cukup handal buat multitasking dan gamenya juga enak sih buat main. Jadi buat main game masih enak, kayak tadi gua main Free Fire sama Mobile Legend ya asik-asik aja gitu. Dengan frame rate yang kadang naik kadang turun ya lebih banyak bagusnya sih. Kecuali kalau ketika gue itu settingnya rata kanan semua, itu baru kerasa banget beratnya cuy. Di menit-menit mulai dari 8 sampai 10 menit itu udah kerasa panas ya kalau saya setting di high semua cuy. Tapi kalau di settingan medium itu masih enak ya, masih awet gitu baterainya. Kemudian frame rate-nya juga stabil cuy. Kita bahas dari segi kamera ya. Kamera utamanya itu 64 megapiksel. Di sini desain, kalau ngomongin desain kamera ya emang udah kayak gimana ya? Udah mainstream banget lah kalau untuk sekarang, nggak boba-bobaan kayak HP-HP terbaru sekarang yang kameranya segede gaban. Nah, kamera di Redmi Note 10S ini ya kayak gini nih. Ini model yang kayak gini model pada masanya. Ini udah bagus sih. Dan untuk hasilnya juga masih bagus sih dengan berbagai macam fitur kamera yang ada di dalamnya. Kayak ada mode malam, ada slow mo, ada mode portrait juga. Kemudian ya untuk karena ada lensa wide, ultra wide ya. Jadi bisa untuk foto ultrawide cuy. 0,6 kalau di sini, kalau di iPhone 0,5 ya. Ya segitulah. Jadi bisa untuk foto grup itu lebih leluasa. Pengambilan gambarnya lebih luas cuy. Kemudian kalau ngomongin baterai, baterainya udah 5000 mAh. Jadi daya tahannya lumayan bagus. Bisa bertahan seharian dengan penggunaan yang normal sih. Ditambah lagi untuk pengisian dayanya itu buat ngecharge itu cepet ya. Karena udah 33 watt nih. Jadi proses pengisiannya cepat, mengurangi waktu nunggu lah saat ngisi baterai. BTW untuk alasan beli Redmi Note 10S ini, yang pertama value for money sih. Dengan harga bekas yang udah terjangkau, kita itu dapat spesifikasi yang masih relevan untuk kebutuhan sehari-hari. Mau itu multitasking, buka banyak aplikasi, gaming. Buat konten juga lumayan sih. Dengan kamera yang menurut saya lumayan lah. Untuk kualitas layar yang AMOLED jadi nilai jual yang tinggi juga, terutama bagi yang kita suka nonton-nonton nonton-nonton TikTok atau YouTube gitu. Layar AMOLED itu enak banget lah. Kameranya juga masih bagus, cocok buat pengguna foto-foto gitulah, bikin video juga masih lumayan lah. Kemudian daya tahan baterai yang menurut gua ini ideal banget untuk pengguna yang kayak gua ini cuy. Pas lah buat seharian gitu. Untuk kesimpulannya sih Redmi Note 10S ini masih layak banget di tahun 2024. Dengan harga bekas yang udah terjangkau, fiturnya juga masih mumpuni. Redmi Note 10S ini pilihan yang menurut gua patut kalian pertimbangkan cuy. Terutama bagi yang lagi nyari HP dengan performa yang lumayan bagus, spek gaming gitu,
tapi nggak nguras kantong banget dengan harga second ya. Apalagi ini dengan harga 1.450.000 gua beli second dengan performa dan kondisi fisik yang kayak gini, kelengkapannya juga masih lengkap. Ini menurut gua masih sangat worth it banget cuy. Apalagi kalau kalian bisa dapat harga yang lebih murah. BTW kalau kalian dapat yang RAM 8 internal 128 GB kayak punya gua dengan harga masih di bawah 1,5, itu masih worth it banget cuy. Beli aja gaskeun gitu kan. Oke, jadi gitu aja ulasan gua tentang Redmi Note 10S. Kalau kalian tertarik ya nggak usah ragu lagi tuh beli di marketplace di kayak di Shopee atau di Tokopedia ataupun di OLX ataupun di marketplace Facebook. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Bang Nos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.